Perjalanan inilah yang menjadi ketakutanku beberapa tahun lalu ketika kebayang aku mau pindah, tapi bawa papir dengan pesawat karena tahu dia tidak bisa di kabin, dan juga nggak ada lagi sistem ESA alias Emotional Support Animal. Betapa mengerikan. Nggak kebayang pisah dari dia dan betapa cemasnya aku di kabin sendirian. Dan yang paling utama adalah sedih banget membayangkan bagaimana perasaan papir dipisah dari aku karena dia akan ada di dalam bagasi pesawat. Ada dalam kandangnya itu selama belasan bahkan puluhan jam. Sedangkan dia nggak tahu mau dibawa kemana. Apakah dia akan ngerasa dibuang, dilepas, dan sebagainya. Betapa sedih membayangkan perasaan itu. Itu yang selalu mengganggu pikiranku bertahun-tahun. Tapi pada saatnya, aku pelan-pelan menjadi siap. Dari mulai banyak mencari informasi mengenai membawa hewan, mengikuti grup Facebook Traveling with Pet, Bring Pet Abroad, dan sebagainya. Tempat aku juga bertanya gimana mereka menyiapkan pet dan bagaimana ketika di pesawat. Bertanya pengalaman yang pernah bawa lewat Instagram dan sebagainya. Dan juga riset pribadi. Itu semua seiring prosesnya membuatku sedikit demi sedikit melepas ketakutan yang berlebihan. Butuh waktu mungkin 3 sampai 4 tahun untuk membuatku siap membawa dia sampai hari H ini. Nah, ini nih aku riset di Facebook, aku tanya-tanya, terus aku juga nyari, aku ikut grup Facebook soal eh, bawa hewan, perjalanan, traveling yang sifatnya itu berpergian dengan pesawat. Nah, aku akan cerita persiapan secara umum. Dalam konteks aku, itu aku bawa sendiri nih, si papir nih. Sama-sama aku berangkatnya itu via excess baggage. Jadi dia akan dimasukin ke bagasi live animal. Nah, berangkatnya bisa bareng aku. Nah, itu berarti keberangkatannya itu memang bareng dan urusannya itu nanti ketika kedatangan aku yang ngeklaim dokumennya langsung gitu. Nah, ada dua cara sebenarnya. Jadi bisa dari kargo itu dipisah pesawatnya. Atau satu pesawat bareng-bareng seperti yang aku alami ini nih. Nah, kalau dipisah itu dari nol sampai nanti nyampe dan sebagainya itu akan diurus oleh si pet travel. Kalau dalam konteks aku itu jadi kayak separuh-separuh. Jadi dokumen-dokumen yang penting dulu di sini aku yang urus, nanti mereka yang urusannya ke dokumen-dokumen yang formal kayak gitu. Maksudnya yang berhubungan dengan karantina, kementerian dan sebagainya. Tapi dokumen-dokumen dasar, vaksin, pemasangan microchip dan sebagainya itu aku yang melakukan di sini. Nah, jadi yang pertama itu persiapan yang pertama. Itu pertama penting banget. Pertama kali adalah cek syarat negara tujuan. Jadi dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk dipersiapkan. Terus misalnya dokumen pada umumnya sih ya, itu dokumen sertifikat microchip, vaksin rabies, buku vaksin dan sebagainya. Nah, itu pokoknya catat apa aja yang dibutuhkan dan timelinenya mereka gitu. Jadi setelah kita tahu itu bisa bikin timeline karena ini penting banget karena setiap negara beda. Jadi ada waktu tunggu gitu. Misalnya kalau aku dalam konteksku itu kan Eropa. Nah, nanti aku jelasin. Jadi Eropa tuh punya waktu tunggu kurang lebih 3 bulan sebelum hewannya masuk gitu. Nah, jadi itu penting banget untuk ngecek itu untuk bisa mengira-ira persiapan akan berapa lama dan untuk makan waktu berapa lama dan untuk bisa bareng sama petnya gitu. Nah, terus yang persiapan part 1 yang ketiga itu cek pet travel yang cocok dan bisa bantuin. Jadi kalau di Indonesia itu yang mau bantu pengiriman ke luar negeri yang udah pengalaman itu misalnya Groovy Pet Transport itu yang aku pakai. Tapi ini aku nggak ngiklan ya, cuman maksudnya itu yang aku pakai. Terus yang kedua tuh ada juga Animal Express. Nah itu juga sering ngirim ke luar negeri. Terus Indo Animal Travel kalau nggak salah namanya. Nah itu juga sering ke luar negeri. Ada juga Wagging Pet Travel. Itu juga ke luar negeri ngirim. Nah, part 1 ini penting-penting banget. Jadi riset seteliti dan sedetail mungkin. Jadi kalau bisa benar-benar
bener-bener terus cari tahu, jangan cuma dari satu sumber bahkan, tapi kalau untuk dokumen itu kalau bisa sumbernya yang valid, jadi bener-bener dari websitenya negara tujuan itu untuk masuk ke sana. Nah, seteliti dan sedetail mungkin itu dicek, apa aja yang harus dilakukan, mana pihak yang kompeten untuk bisa bantu, dan sebagainya dan sebagainya. Ini sangat penting, vital banget persiapan pertama. Meskipun banyak juga yang lewatin proses ini, mereka nggak mau riset, nggak mau sibuk riset karena udah nggak ada waktu, nggak apa-apa, itu juga bisa diserahin ke pihak pay travel langsung. Karena pay travel yang akan udah tahu gitu lah, akan kemana dan dokumen apa yang dibutuhin. Jadi setelah riset seluruhnya, termasuk soal titer tes rabies, apa aja yang bisa membuat Anabul lolos titer tes itu, dan sebagainya. Karena titer itu ternyata nggak bisa diprediksi. Apa yang menyebabkan dia lolos atau enggak, itu tuh kayak gambling. Jadi ini deg-degan banget soal titer tes. Nah, oke, persiapan part 2. Setelah ada timeline, lakukan satu persatu. Dalam konteksku aku ke negara Eropa, itu Prancis. Jadi kalau Eropa itu rata-rata semua sama syaratnya kecuali Eropa Utara. Jadi kayak Denmark, Swedia, Finlandia itu kayak butuh tambahan syarat obat cacing atau parasit apa gitu. Tapi kalau untuk Eropa yang kayak Prancis, Belgia, Belanda, Jerman itu masih sama umumnya. Nah, jadi udah setelah di list, aku juga udah konsultasi sama pay travel, mereka juga udah punya list dokumen yang kurang lebih sama. Nah, aku juga konsultasi gimana nih waktunya penahapannya. Nah, mereka kasih tahu. Jadi, pertama itu masang microchip, setelah itu suntik rabies. Suntik rabiesnya itu bisa bersama nama microchip. Nah, setelah suntik rabies itu ini yang waktunya benar-benar harus ditepatin ya. 30 hari minimal itu adalah blood sampling. Setelah blood sampling kalau Eropa 3 bulan setelah blood sampling baru boleh masuk Eropa. Jadi itu diperkirakan waktunya semua. Nah, itu sebabnya penting banget bikin timeline. Nah, makanya di tahap ini tuh udah harus tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi paling cepat itu 4 bulan, paling lama itu 5-6 bulan lah ya. 6 bulan itu slow banget. Tahap pertama, pasang microchip. Jadi ini karena papir belum pernah aku pasangin microchip. Microchip itu tuh kecil banget, segede biji beras. Dan itu dipasang di bawah kulit, biasanya di area-area punggung gitu. Punggung agak ke bahu belakang. Nah, itu isinya tuh kalau di scan itu nanti keluarnya nomor. Itu microchip gitu loh. Itu penanda identitasnya gitu istilahnya. Nah, setelah pasang microchip, direkomendasikan meminta sertifikat semacam keterangan pemasangan microchip oleh vet yang surat izin prakteknya itu masih valid. Jadi kalau nggak berlaku itu agak riskan takutnya nanti kalau dicek ya. Pokoknya yang masih berlaku aja yang aman gitu. Kedua, vaksin rabies. Ini kami lagi nunggu papir mau divaksin dulu, vaksin rabies. Jadi ini lagi nunggu antrian juga. Agak panik sih aku, tapi ya udahlah. Ini hari dimana rangkaian dari vaksin ke blood draw itu dimulai. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Ini kami masih coba nenangin diri dan mungkin papir nggak aku vaksinin di dalam klinik karena terakhir pas pasang microchip dia teriak-teriak kayak rada trauma sama kliniknya. Jadi biar agak tenang dikit mungkin di mobil atau nanti di area luarnya klinik. Udah keluar ya? Nah, meskipun udah pernah vaksin sejak lama, sejak kecil dan sebagainya, tapi vaksin apapun itu sebelum ada microchip itu dianggap tidak sah. Jadi ini banget ya, vital banget ya. Microchip, vaksin, dan vaksinnya itu rabies lah yang utama, yang lainnya nggak jadi syarat, tapi rabies yang harus gitu. Jadi vaksin rabies setelah pasang microchip. Nanti akan dapat buku vaksin yang ada stiker nomor microchipnya dan itu vaksin rabiesnya ada di situ. Jadi itu vaksin rabies setelah pemasangan microchip gitu loh. Jadi itu sah gitu kan. Nah,
setelah vaksin rabies, ada waktu minimal 30 hari, itu si anjing ini akan membangun kekebalan tubuh. Nah, ini hari-hari yang sangat penting, vital banget karena asupan makanan, istirahat, olahraga itu harus dijaga dan diperhatikan agar nanti ketika ambil darah dan diperiksa darahnya, itu dia bisa punya titer tes yang tinggi. Syarat titer tes itu minimal 0,5. Itu batas minimal untuk bisa lolos ke internasional, ke EU gitu. Rata-rata sih internasional segitu. Kalau kurang dari itu nggak bisa, nanti harus ulang lagi. Vaksin ulang, ambil darah ulang, dan butuh waktu lebih lama lagi. Terus, ketiga, hari ke-30 sampai hari ke-35 sampai ke-40 masih bisa. Itu blood sampling, jadi ambil darah. Nah, persis hari diambil darah itu, tanggalnya dicatat. Itu adalah tanggal di mana 3 bulan ke depan setelah tanggal ambil darah itu boleh masuk ke wilayah EU. Nah, blood sampling itu ambil darah, ini nggak semua klinik vet bisa karena nggak punya alat ngubah darah jadi serum. Karena nanti yang dikirim itu serumnya bukan darahnya. Dan darah diubah jadi serum itu dalam waktu cepat harus, nggak bisa kelamaan karena nanti rusak darahnya. Nah, waktu itu aku di Bandung itu di Zoom Pet Care, itu sama dokter Prananda Eka, sabar banget dan support banget. Itu makasih banget untuk dokter Eka karena support penting banget di hari-hari yang benar-benar menegangkan waktu itu buat aku sama Papir. Nah, setelah blood sampling itu bisa ditunggu sih, jadi bikin serum langsung ditunggu. Serumnya itu aku kirim ke Jakarta ke Pet Travel-nya, karena Pet Travel itu yang akan bantu untuk kirim ke lab di UK. Laboratorium di Inggris itu yang udah diakui internasional untuk mengeluarkan hasil titer tes rabies itu. Nah, untuk pemeriksaan titer itu dibutuhkan waktu 2-4 minggu untuk keluar hasilnya. Berapa ya? 3-6 minggu apa ya? Pokoknya sekitar sebulan kurang lebih itu untuk keluar hasilnya. Nah, hasil ini akan menentukan proses selanjutnya karena kalau titer lulus, dokumen selanjutnya yaitu dokumen ekspor bisa diurus, tapi kalau titernya nggak lulus berarti harus ulang lagi. Nah, waktu itu hasil titer Papir tuh nggak terlalu lama keluar, lupa aku, mungkin 20-an hari gitu. Nah, hasilnya bagus dan titernya jauh banget di atas 0,5. Surprise banget buat aku waktu itu. Aku terharu banget, kaget banget waktu itu. Setelah sebelumnya itu cemas banget, tapi ya udahlah, yakin, aku jalanin aja. Nah, keempat, dokumen ekspor. Dokumen ekspor ini bisa diurus kalau titer tes udah keluar, buku vaksin aslinya ada, jadi semua itu nanti dikirim ke Pet Travel, nanti mereka yang urus. Jadi buku vaksin asli itu dikirim ke mereka, nanti mereka urus semua dokumen ekspornya. Jadi mereka akan keurus ke kementerian, karantina, dan lain-lain yang hal-hal itu yang kita nggak terlalu paham untuk itu. Terus keempat juga, ini sembari ngurus itu siapin pet carrier alias kandangnya itu yang harus yang standar IATA. Jadi kalau standar IATA tuh ada ukuran khusus, bisa dilihat nanti di websitenya IATA. IATA itu dia nanti misalnya hewannya panjangnya 70, tuh kandang harus 80 atau lebih dari itu. Nah, nanti ada panjang hewan, ada tinggi, nanti diukur. Nah, itu ada dimensi ketentuannya. Nah, kelima, itu dokumen sertifikat kesehatan internasional. Jadi 1 atau 2 hari sebelum keberangkatan kalau ini diurusnya. Nah, 1 atau 2 hari sebelum keberangkatan itu Papirnya dibawa ke karantina bandara Soekarno-Hatta. Itu yang waktu di video lalu aku bawa ke bandara. Nah, itu nanti akan ketemu di sana pihak Pet Travel, ditemenin sama pihak Pet Travelnya itu untuk pemeriksaan kesehatan dan diurus sama mereka sampai dapat International Health Certificate itu. Nah, setelah dapat itu, udah semua dokumen beres, tapi masih mereka pegang untuk dibawa ketika check-in. Nanti itu semua dokumen dikasih ke counter check-in, diurus, terus baru setelah itu kita pegang semua dokumen itu. Yang keenam, hari H menjelang keberangkatan, itu lebih pada persiapan hewannya sih. Pengaturan kapan makan terakhirnya,
kencing terakhir dan sebagainya, dan tentu saja persiapan mental yang membawa, yaitu saya. Itu akan ditemanin pet travel ke counter check-in, dibantu check-in juga, diantar ke ruang access baggage, tempat hewan akan dibawa ke bagasi live animal. Jadi gini, karena tanggal blood sampling papir 22 Mei, dia akan bisa masuk ke wilayah Eropa itu 22 Agustus. Jadi ditarik aja itu. Juni, Juli, Agustus, tepat. Itu bener-bener stuck. Nah, itu minimal bisa masuk tanggal 22. Mau lebih nggak apa-apa, tapi nggak boleh kurang dari itu. Nah, ini yang aku bilang waktu tunggu 3 bulan dan harus cermat timeline untuk persiapannya. Tarik mundur pokoknya dari waktu keberangkatan itu. Dan 1 bulan ke belakang, jadi tarik mundur 3 bulan dari waktu keberangkatan, tarik mundur lagi setidaknya 1 bulan, 1 bulan setengah untuk persiapan vaksin dan sebagainya sebelum blood sampling. Oke, segitu dulu. Nanti akan ada beberapa detail yang aku breakdown ceritanya di video selanjutnya. Misalnya kalau soal titer dan sebagainya. Karena kalau aku ceritain semua di sini sekarang itu akan kepanjangan, makan waktu banyak, dan mungkin akan too much ya yang akan diingat. Jadi ini hanya garis besarnya aja mengurusnya. Nah, nanti aku akan ceritain lagi di video lain untuk detail-detailnya. Jadi oke guys, thank you so much, keep in touch dan tunggu video selanjutnya. Bye.